Sahabat Rema yang terkasih, jumpa lagi kita hari ini 29 April 2023. Pada peringatan Santa Katarina dari Siena ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan 42. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk memusatkan permenungan kita pada ayat 31. Bunyinya demikian. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sahabat Rema, setiap kali saya ketemu anak-anak kecil, saya selalu bertanya kepada mereka, besok kalau besar pengen jadi apa? Lalu ada yang menjawab, pengen jadi dokter, perawat, guru, polisi, tentara, romo, bruder, suster, insinyur. Mereka menyebutkan profesi-profesi tertentu itu. Dari sekian ratus profesi, anak-anak itu menyebut beberapa saja yang menjadi cita-cita atau impian mereka. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menarik dalam profesi tersebut, sehingga anak itu terdorong untuk bercita-cita menjadi dokter, perawat, guru, dan sebagainya. Ada sesuatu yang menarik, sehingga mereka ingin bersama-sama dengan orang lain mempunyai atau menjadi orang yang berprofesi seperti dokter, perawat, dan sebagainya. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan 42 ini menceritakan sekelompok orang yang mempunyai cara dan gaya hidup yang menarik bagi orang lain, sehingga banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan mereka. Dikisahkan dalam ayat 31 bahwa jumlahnya makin bertambah besar. Mereka, orang-orang yang mempunyai cara dan gaya hidup yang menarik ini, membuat banyak orang ingin bergabung. Mengapa dan apa yang menarik dari kehidupan sekelompok orang ini? Kalau kita membaca dari ayat 31, kita menemukan dua hal yang sangat penting yang membuat cara dan gaya hidup mereka itu menarik. Yang pertama, mereka hidup dalam keadaan damai. Dan yang kedua, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama dua hal penting yang menjadikan kehidupan mereka itu menarik banyak orang. Yang pertama, mengenai hidup dalam keadaan damai. Diceritakan demikian, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Banyak orang tertarik pada kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus ini karena hidup mereka dalam keadaan damai. Tentu setiap orang, juga kita semua tanpa terkecuali, ingin hidup dalam damai. Sebetulnya resep hidup dalam damai itu sangat sederhana, yaitu jangan mengisi atau jangan memenuhi hati kita dengan hal-hal yang negatif atau jelek. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bab 9 ayat sebelum 31, dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa para murid itu hidupnya merasa tidak damai, merasa tidak tenang. Apa sebabnya? Ternyata karena mereka mempunyai kecurigaan kepada Saulus. Mereka tidak percaya Saulus yang sudah bertobat. Mereka masih curiga. Dan mereka masih takut kepada Saulus. Belum percaya bahwa Saulus benar-benar bertobat. Perasaan-perasaan negatif ini, curiga, tidak percaya, takut,
Itulah yang membuat hidup para murid tidak dalam keadaan damai atau tenang. Mereka merasa ketakutan karena curiga dan juga karena tidak percaya. Tentu kita juga pernah menyimpan perasaan-perasaan negatif seperti ini. Marah, benci, curiga, kemudian dendam. Sehingga hidup kita rasanya tidak tenang. Hati kita selalu terbakar oleh kemarahan, oleh kebencian, ingin balas dendam dan sebagainya. Namun ketika kita diminta untuk menghilangkan atau membuang perasaan-perasaan negatif itu, sayangnya kita seringkali mengatakan sulit. Seringkali tanpa kita sadari dan secara emosional kita lebih memilih memelihara perasaan-perasaan negatif itu daripada sibuk membuang satu persatu perasaan negatif itu dari hati kita. Secara emosional kita seringkali mengalami kesulitan untuk menghilangkan rasa-rasa perasaan negatif itu. Jadi sebetulnya hidup dalam keadaan damai itu tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita ingin hidup dalam damai, kita hanya tinggal mau dan mampu membuang perasaan-perasaan negatif itu atau tidak. Itulah yang dilakukan oleh para murid ketika mereka hidup dalam damai, membuang semua perasaan-perasaan negatif, hal-hal negatif dari kehidupan mereka. Lalu yang kedua, mereka hidup dan membangun hidup mereka dalam takut akan Allah. Takut akan Allah artinya taat, patuh pada kehendak dan perintah Tuhan. Ayat 31 menceritakan bahwa jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang patuh pada kehendak dan perintah Tuhan, sudah bisa dipastikan bahwa hatinya bersih. Ketika hatinya akan dikotori oleh hal-hal yang negatif, ketika hatinya dimasuki oleh perasaan-perasaan negatif, secepat mungkin orang-orang ini akan berusaha dengan sangat keras menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu. Orang yang takut pada Tuhan, orang yang taat kepada kehendak dan perintah Tuhan, pastilah hidupnya menyenangkan, pastilah hidupnya menarik bagi banyak orang. Ketika orang mentaati dalam hidupnya, mentaati perintah Tuhan, dia menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menarik. Sehingga banyak orang ingin datang kepadanya, membangun relasi yang baik dengan dia, menjadi sahabatnya, atau bahkan menjadi saudaranya. Dua hal inilah yang diajarkan kepada kita hari ini. Membangun hidup yang berdaya pikat jika kita hidup dalam damai dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sahabat Rema, Mother Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan demikian. Jangan biarkan setiap orang yang bertemu Anda pergi dengan ketidakbaikan dan ketidakbahagiaan. Jadilah ungkapan yang hidup dari kebaikan Tuhan. Artinya, semestinya setiap orang yang berjumpa dengan kita menjadi lebih baik dan merasakan kebahagiaan. Dengan demikian, hidup kita bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain untuk mengalami kebahagiaan, dan mereka tertarik untuk bersama-sama dengan kita membangun kehidupan yang lebih menyenangkan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian,
sehingga kita dapat membantu orang lain dan bekerja sama dengan sesama kita, membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik, dan bisa membantu banyak orang untuk semakin beriman kepada Tuhan. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita dan keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.